Tahun lalu hanya dengan 1,6 juta kita udah bisa dapat HP dengan RAM 6GB dan storage 128GB UFS. Tapi tahun ini dengan harga yang sama kita cuma bisa dapat sebuah handphone dengan RAM 4GB dan storage-nya 64GB doang. Sebenarnya gue nggak tahu kenapa ya, Itel itu push banget untuk ngerilis HP entry level sebanyak ini dalam 1 tahun. Kayak baru aja kemarin ada Itel City 200, sekarang ada lagi A200 yang notabene di bawahnya City 200 ini. Kalau aja mereka launching dengan harga yang lebih murah lagi di 1,3 atau 1,4an, mungkin reasonable. Tapi yang ini jadi terlihat nanggung ya. Kita lihat dari unboxingnya dulu. Jadi ini unboxingnya lumayan basic ya. Di dalam boxnya selain ada smartphone, seperti biasa di sini Itel selalu include charger berikut dengan adapter dan juga ada kartu-kartu garansi. Dan kalau kita nengok ke desain bagian belakang dari handphonenya, kita udah tahu lah ya ini smartphone kiblatnya siapa. Warnanya oranye dengan ada kotak besar di bagian atas yang udahlah ini udahlah kelihatan banget copy banget iPhone. Ukurannya ini lumayan gede, layarnya bisa sampai 6,75 inch, panelnya IPS dengan refresh rate di 120Hz. Bezelnya kurang lebih sama dengan Itel City series, dia nggak gede-gede banget tapi ya masih noticeable. Jadi ya overall HP-nya ini lumayan gede, tapi kalau bobotnya sendiri sih ya lumayan compact. Dia enteng dan bahkan HP-nya ini tebelnya nggak sampai 1 cm. Jadi masih ringan dan gripnya masih enak kalau mau dijadikan HP anak. Apalagi warnanya oranye gini kan cocok banget biar temennya itu bakal bilang, "Mah, dia dibeliin iPhone mah." Selain dari oranye, ada 3 warna lain yang menurut gua bagus, itu ada olive green dan juga navy blue. Refresh rate yang tadi kita bilang up to 120Hz tentunya seperti HP Itel lain nggak terlalu berasa 120Hz-nya secara default, karena saat di menu ataupun scrolling Instagram dia bakal ketahan di 90Hz. Nah, 120Hz itu bisa diatur di settings per aplikasi tergantung kalian maunya gimana. Sementara buat UI-nya dia menggunakan Itel OS 14 dan seperti yang sebelum-sebelumnya control centernya ini mirip iPhone. Intuitif sih, tapi logo-logo bawahnya itu kurang tulisan, jadinya pengguna pertama itu bakal bingung logo ini buat apa, logo ini buat apa. Harus ditarik lagi ke bawah baru tulisannya keluar. Terakhir buat biometric sign in dia ada fingerprint di samping kanan dan juga face unlock. Lalu buat spesifikasinya, ini nih yang lucu. SoC-nya itu memakai UniSoC T7250 yang punya 8 core, ini sama dengan Itel City 200 kemarin. Lalu HP ini tuh punya 2 SKU. Ada yang RAM 3GB dengan 128GB storage dan ada juga RAM 4GB dengan storage 64GB doang. Jadi kalau mau RAM lebih, ya storage-nya dikorbanin. Kalau mau storage lebih, RAM-nya dikorbanin. You can do both. Dan ini lucu karena ini adalah efek samping dari dolar dan harga komponen yang naik. Dimana dulu ya, di harga segini kita bahkan bisa dapat RAM itu 6-8GB. Nah, tapi buat storage, kalau memang kalian ngerasa 64GB itu kurang banget, di sini Itel masih support dengan micro SD card reader yang slotnya itu terpisah dengan slot SIM card 1 dan SIM card 2. Jadinya ketiganya bisa diisi berbarengan. Kalau performanya di Antutu dia bisa lebih gede dari Itel City 200 yang sebelumnya, nambah sedikit sih tapi lumayan lah. Di gaming kita sempat nyobain game lumayan berat yaitu Honkai Star Rail, sayangnya cuma dapat 21 FPS doang, tapi game seringan Mobile Legends dengan settingan mentok kanan bisa 59 FPS dan Free Fire juga bisa dapat 58 FPS. Buat kameranya sendiri dia udah beresolusi 13MP dengan fitur HDR juga, sementara yang di sebelah kanannya adalah IR Blaster. Hasilnya oke-ish, dia bisa zoom sampai 5 kali secara software tapi ya mengorbankan resolusi. Hasil 1 kalinya masih bagus, cuma ya saturasinya kurang. Hasil 2 kalinya pun sebenarnya masih tajam tapi ya detailnya udah mulai berkurang juga. Fitur Sky Shop yang biasanya ada di HP Itel sekarang udah nggak ada, diganti sama fitur vlog di mana kita bisa ngambil footage lalu kita dieditin oleh Itelnya dan dimasukin lagu sesuai dengan moodnya, dan di sini template-nya ada lumayan banyak. Dan ini adalah contoh video yang kita bikin pakai template vlogsnya dia.
Ini lebih berguna daripada sebuah sky replacement yang fungsinya itu cuma gitu-gitu aja. Dan untuk fitur portraitnya di sini masih termasuk lumayan rapi menurut gua karena background dan objeknya masih bisa kelihatan terpisah. Dan ini adalah hasil perekaman videonya. Ini sambil jalan. Seperti kalian bisa lihat, ini tidak ada optical image stabilization-nya karena ya HP sejutaan pastinya tidak ada. Dan sementara untuk electronic image stabilization atau AIS-nya, kita cari di settingannya itu nggak ketemu. Dan sepertinya kalau lagi perekaman video, ini HDR-nya nggak hidup ya kayaknya nih. Tapi untuk warnanya sih masih oke. Walaupun beberapa warna hijau itu udah pada ketutup semua. Dan BTW, entah kenapa di sini perekamannya dia kan bisa sampai 2K 30 fps ya, bisa 1080p atau 720p juga. Tapi perekaman 2K-nya tuh aneh, patah-patah. Dan ya bener-bener nggak bisa dipakai gitu sih. Cuman kita berharap sih kedepannya ada software update yang bisa memperbaiki bug tersebut. Kamera depannya sendiri beresolusi 5 megapiksel dengan kualitas yang so-so juga. Buat selfie-nya dia kurang, saturasinya juga kurang, ya hanya formalitas saja agar kita tetap bisa video call dan face unlock menggunakan HP ini. Dan sementara buat kamera depannya dia bisa merekam sampai 1080p 30 fps doang ya, masih oke tapi ya biasa aja sih. Tapi lumayan bagus lah. Speaker dari HP ini cuma satu dan kualitasnya juga so-so. Buat smartphone sejutaan ini masih oke. Baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh. Tahannya sih lumayan lama, tapi karena adapternya cuma 10 watt, dia butuh sekitar 2 jam untuk full dari 25%. Ya, baterainya boleh gede, namun chargingnya mesti sabar-sabar. Dan dynamic bar juga masih ada di bagian atas, walaupun secara desain kita nggak terlalu demen dengan dynamic barnya dia. Overall oke aja lah. Lalu yang terakhir, gyro yang ada di smartphone ini juga adalah sebuah virtual gyro, jadi tidak akan seakurat dan semulus gyro biasa. Buat game-game yang memang menggunakan gyroscope, ya siap-siap aja akan ada delay sedikit. Jadi kalau kalian mau nyari HP 1 jutaan di tahun 2026 ini, ya nggak jauh-jauh lah speknya dari RAM 4GB atau bahkan bisa sampai ke 3GB. Storage-nya juga 64GB udah paling umum. Paling ya kalau mau dijodohin sama RAM 3GB, 128 masih dapat lah. Tapi udah nggak UFS lagi, eMMC balik lagi. Dan itu nggak beda sama merek lain. Samsung gitu, Poco gitu, Realme juga gitu. Jadi nggak cuma itel doang. Nah sementara untuk itel ini, itel A200 ini pas meluncur malah membuat itel City 200 itu lebih menggoda. Karena itel City 200 itu punya NFC dan juga storage-nya 128GB padahal RAM-nya 4GB. Jadi 4128 itu agak jarang dan itel City 200 itu masih begitu di harga 1,6 sampai 1,7-an. Ya tergantung selera kalian lah. Kalau kalian mau mencari baterai yang lebih gede, itu ada Realme, dia baterainya 6300. Atau kalau kalian mau banget punya One UI gitu ya, sebenarnya Galaxy A07 itu harganya di 1, berapa ya? 1,7-an deh kalau nggak salah. Ya segitu sih, agak sedih sih sebenarnya ngeliatin HP 1 jutaan dan saling nanggung ya. itel A200 ini nanggung, terus ada itel A100 CS juga nanggung, itel City 200 lah masih mending. Ya kalau misalnya kalian punya budget lebih, gue saranin untuk cari HP di 2 jutaan aja. Masih banyak yang lebih worth it daripada di 1 jutaan. Tapi kalau menurut kalian sekarang HP di 1 jutaan itu pada nanggung nggak sih?